Yutin di channel Yutin. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama one and only Anton. Thank you, buat, Trust. buat yang nggak kenal Anton, siapa sih Anton gitu? Siapa sih Anton? Ya Om ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu dulu Anton adalah youth pastor kita sebelum Koyose. Jadinya thank you banget Anton sudah meluangkan waktunya yang sangat Buat sibuk anak-anak. di podcast ya, kita ngobrol-ngobrol pokoknya kali ini gitu. Oke, jadi nih Anton, Yes. banyak anak-anak muda tuh struggle di kayak mereka nggak bisa move on dari Wih, masa lalunya pengalaman atau pribadi. gimana ya, atau mungkin kadang kayak masih punya trauma di masa lalu, dulunya suka dibully nih atau gimana, atau dari keluarga juga suka maksudnya terkucilkan atau gimana gitu, dan kebawa sampai sekarang gitu, nah, banyak banget yang kayak gitu. Nah, kita mau bahas tentang ini nih kok, gimana caranya kita bisa move on, bisa menerima diri kita, menerima masa lalu kita. Asik, gitu. Sebelumnya menurut Anton sendiri, seberapa sih pentingnya kita harus bisa menerima diri sendiri, seberapa sih pentingnya kita harus bisa move on? Wow. So good question ya. Jadi penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa move on dalam hidup ini, pasti kita akan mengalami yang namanya stuck. Stuck itu apa sih? Stuck itu orang yang bermasalah dengan masa lalu, tapi takut sama masa depan. Aku mau kemana nih? Marah sama masa lalu, kecewa sama masa lalu, tapi juga untuk udah melangkah ke depan nggak mau, takut. Jangan-jangan kejadiannya akan sama seperti di masa lalu. Gitu. Jadi itu membuat hidup kita nggak kemana-mana. Ya. Kita nggak bisa bergerak dari masa lalu kita, tapi kita juga nanti di masa depan ketemu lagi nggak ya sama kejadian yang sama. Iya, benar. Itu artinya bahwa orang yang lagi ngalami seperti itu nggak percaya bahwa masa depan yang Tuhan berikan jauh lebih baik dari masa lalu. That's good. Iya, benar. Terngiang-ngiang gitu ya sama masa lalunya. Terjebak nostalgia. Oke. Tapi Anton sendiri pernah nggak sih ngalamin masa-masa di mana Anton susah buat ngelupain, kayak jadi minder karena masa lalu atau gimana gitu? Pernah nggak sih? Pernah sih. Satu pengalaman yang paling susah move on itu waktu saya kehilangan papa. Papa usianya masih 42 tahun. Dan karena sebelumnya kan rangkaian ya, jadi mama sakit kanker dan udah deg-degan. Kita masih sayang sama mama banget. Kalau dipanggil Tuhan di usia segitu gimana? Puji Tuhan, mama dapat mukjizat, mama sembuh dari kanker, itu great testimony gitu. Tapi ketika keluarga kita tuh kalau ceritanya mau happy ending gitu, udah pulih semua. Ini tiba papa meninggal karena kecelakaan. Itu yang bikin ya, Lord why gitu. Nggak ngerti gitu apa maksudnya. Gitu. Iya sih. Terus waktu itu apa yang Anton lakuin, kayak gimana caranya Anton akhirnya bisa keluar dari sana? Itu kalau aku bayangin sih itu sesuatu yang ya nggak bisa kebayang sih, maksudnya berat banget abis ada satu masalah dan bersangkutan dengan orang tua, pasti berat banget. Nggak gampang sih. Waktu papa meninggal tuh aku kayak masa depanku hilang. Karena sebelum itu kita udah planning. Anton, kamu yang nemani papa di Bogor ya, karena cici-cici masih kuliah di Salatiga. Pokoknya kamu temani papa dulu, nanti kamu kuliah di sana, kita udah sediain, papa udah mau siapin rumah, mau inilah, pokoknya kayaknya bright future gitu. Tapi setelah ini kan ruin semuanya, bener-bener yang nggak punya masa depan, kecewa dan ada pertanyaan yang Tuhan kenapa gitu, kenapa? Dan untuk bisa berkemenangan di situ sih nggak mudah. Tapi di satu titik kita harus sadar, nggak semua hal harus kita tahu jawabannya. Tapi yang kita tahu adalah apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Oke. Wow. Intinya adalah percaya sama Tuhan ya. Maksudnya bisa apa ya? Percaya kalau ya yang terjadi biarlah terjadi, tapi masa depan pasti ada pengharapan yang kita baru. Kita nggak ngerti masa depan kita seperti apa, tapi kita tahu siapa yang megang masa depan kita. Wow, iya, benar. Mungkin apa ya? Masa lalu kita tuh nggak selalu baik, tapi masa depan kita percaya kalau di tangan Tuhan tuh pasti ada pengharapan. Wah, luar biasa. Keren pengalamannya.
aku pernah dengar kesaksiannya Quanton waktu apa dulu Quanton orang yang minder gitu, bener gak sih? Dulu orang yang minder Ya banget kenapa gitu. di depan Oh, iya. Ini bohong banget sih pasti. Ini bohong banget pasti. Gak. Tapi bener gak sih? Maksudnya seorang Quanton pernah jadi orang yang minder banget itu, kenapa bisa sampai kayak gitu? Iya, karena waktu kecil terlalu disayang ya sama Oke. bukan sama mama papa, sama emak, sama nenek. Oh, Jadi iya. overprotective. Mhm. Jadi nggak boleh kemana-mana, which is setelah itu saya jadi Cooper kan. Teman masuk aja dimarahin, masuk rumah tuh dimarahin. Oh iya? Seriously. Wow. Ada yang masuk pegang sesuatu, pegang wallpaper, pegang tembok, Hah? itu udah pasti usir. Oh. Kayak mamanya Tomingse. Pada gak mudeng ya. Tommy ngerti. siapa? Sorry. Mamanya BTS. Namanya Tommy. Itu satunya Tom Yum bukan? Aduh, ketawa Rusia. Oke. Protektif banget gitu Iya, ya. dan itu bikin aku jadi pribadi yang Cooper. Hmm. Jadi di sekolah tuh nggak ngerti bergaul dan segala macam. Terus kurus banget. Itu kayak orang, ini Anton yang tiup angin hilang gitu ya. Makanya dipanggil cacing palu loh. Wow. Jadi ya minder banget. Apalagi kalau sumpamanya orangnya kayaknya nerd tapi pinter gitu kan, kan itu ada nilai plus. Udah gitu saya nggak pinter lagi. Maksudnya nilainya pas-pasan, lulusnya pas-pasan semuanya. Jadi kayak Tuhan apa sih, kenapa aku hidup gitu, kenapa aku ada di sini tuh? Sempet mikir kayak gitu sih Aku kayak. ngerasa jenuh sama hidup. Gitu. Kenapa sih kayak gini terus? Apa ada purpose sama hidup? Wow. Itu yang bikin Quanton sempat jadi orang yang sangat minder gitu ya. Super minder. Dan waktu itu gimana sampai Quanton bisa dari yang sangat minder sampai sekarang jadi seorang influencer? Asik. Influencer. Ya, punya berdampak. Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi waktu SMP kelas 3, saya diajak untuk ikut retreat Yutin gitu ya, Yutin zaman dulu, pra remaja namanya. Di situ ada namanya pemulihan hati Bapak. Sesi itu aku ingat yang nyampein Pastor Guru, dulu masih mantunya Guru. Dan akhirnya di situ setelah firman, ya pertamanya sih biasa aja gitu. Tapi waktu alkohol ada teman maju, aku ikut maju. Lalu waktu maju itu ikut-ikutan doang. belum ada Ikut-ikutan doang. sensasi Iya. tertentu. Wah, banyak yang maju. Waktu maju aku dipeluk sama teman itu, di situ saya ngalami personal encounter. Wah, Nangis benar-benar ngalamin dan kayak ke flashback kepahitan di masa lalu. Dan waktu itu ya memang Tuhan pakai Komoro dan bilang ampuni apa yang harus aku. Setelah saya melepasi pengampunan, saya melibatkan diri di pra remaja itu, nah di situ jadi ngerti Tuhan punya purpose yang luar biasa. oke. Intinya apa namanya? Biar kita bisa berkemenangan, kita harus mengampuni. Ya, mengampuni termasuk mengampuni diri masa sendiri. lalu, Iya, mengampuni diri sendiri, mengampuni masa lalu. Soalnya kita mungkin mengampuni orang lain itu gampang, tapi mengampuni diri sendiri itu itu paling ya struggle, kayak merasa iya jorok banget nih. Kayak gitu. Oke, terus kadang tuh ini kita udah mau aku mau mengampuni diri sendiri, aku mau nggak melupakan masa lalu sih, maksudnya mau move on dari masa lalu, mau istilahnya mau bergerak ya mengambil keputusan, tapi tuh kita sering kali terhalang sama orang-orang di sekeliling kita yang kamu tuh apa namanya, misalnya kamu tuh kayak Quanton dulu kamu tuh kurus banget gitu-gitu, gemukin dikit atau dulu pokoknya ada orang-orang yang ada aja mengungkit masa lalu gitu. Kalau buat Quanton sendiri gimana sih tipsnya ngadepin orang-orang kayak gitu? Ya, kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita nggak harus bergabung dengan siapa aja. Jadi yang terpenting itu inner circle. Oke. Jadi setelah saya mengalami pemulihan, saya bersyukur di mentoring, di inner circle itu yang jadi kayak penjaga ya, guard untuk selalu ketika saya mulai kembali ke minder lagi, itu ada yang selalu enggak, kamu punya potensi. Jadi suara-suara yang kita dengar itu perlu kita filter. Karena kalau enggak ya pasti kita akan kembali mengasihani diri sendiri. Jadi penting sekali siapa orang-orang di sekeliling itu. Saya nggak bilang harus eksklusif, tapi inner circle, lingkaran terkecil itu harus benar-benar orang-orang yang kamu izinkan untuk mempengaruhi hidupmu, untuk menginspirasi. Kalau di luar sana ya
jadilah berkat, jadilah Mhm. terang. Kenalan sama orang banyak gak apa-apa, tapi jangan Iya. semuanya dimasukin ke inner circle. Istilahnya jangan semuanya jadi pengaruh buat hidup kita. Dan di gitu. inner circle sendiri saya jadi belajar sesuatu ketika ada orang-orang yang bilang, Anton, apa yang kamu alami itu sakit, pain, tetapi akan lebih sakit kalau kamu terus tinggal dalam keadaan yang sama. Wow. Iya. Gak selalu orang-orang yang gak apa-apa, kamu baik-baik aja. Iya. Istilahnya ngelus-ngelus terus gitu. Betul. Tapi juga bisa negur. Mereka nggak cuma menjaga perasaan kita, tetapi mereka pengen kita berkemenangan atas perasaan kita. Wah, iya. Ya penting banget ternyata ya, Iya. penting banget ya. Iya sih, kayak mungkin kalau kita denger semua orang gitu itu suaranya banyak banget, suaranya Waduh. kayak apalagi suara buruknya, suara negatifnya Yes. tuh suara negatifnya banyak kali. Mungkin di sosial media kita larinya Apalagi zaman iya, sekarang. bener Zaman banget. dulu nggak ada. Bener. lagi galau-galau share di manifest di Twitter Asik. gitu, terus habis itu pada support, iya kamu jangan Kompor kamu- banget ya. iya, dikomporin banget, kamu nggak boleh, kamu ya dia tuh toxic banget dulu, malah jadi ya bener nih kayaknya hidupku emang kayak gini ya itu bahaya banget sih. Sad Itu truth. bahaya banget. Itu bahaya banget. Jadi sosial media tuh walaupun itu baik tapi buruknya juga ada gitu. Iya, tergantung siapa yang kita follow juga. Kalau yang nongol tuh yang kita follow. Iya bener. Ya penting banget buat memfilter orang-orang di sekitar kita, Exactly. circle di sekitar kita, komunitas kali ya. Betul, Komunitas betul, di sekitar kita. komunitas. Kalau kita nggak punya komunitas yang sehat, kita nggak punya orang-orang yang mendukung kita, bakal susah banget buat apa istilahnya move on gitu. Iya, betul. Iya sih. Terus kalau buat Anton sendiri tipsnya gimana caranya move on yang bener gitu. Move on yang bener, nggak sekedar istilahnya kan ya semua orang punya caranya masing-masing gitu. Semua orang punya caranya masing-masing, tapi kalau Anton sendiri yang sudah punya pengalaman, maksudnya dari pengalaman yang Anton dulu, gimana caranya move on yang bener, yang I see. istilahnya bukan ya baik dan benar lah gitu istilahnya. Seringkali orang bilang move on, tapi sebenarnya itu nggak move on, tapi balas dendam. Oh, Gitu, yang pengen ngebuktiin. Oke. Kalau putus atau apa gitu, aku buktiin sih aku lebih baik dari dia gitu. Nah, Itu juga nggak salah sih. Itu namanya balas dendam, bukan move on. Tapi move on itu artinya yaitu kita percaya bahwa masa depan yang Tuhan berikan jauh lebih indah dari masa lalu kita. Oleh sebab itu yang kita lakukan ya Filipi 3 itu bilang kita harus melupakan apa yang di belakang. Bukan amnesia ya, tapi maksudnya nggak berfokus di apa yang di belakang, tapi mengarahkan diri pada tujuan. Karena masa depan yang Tuhan sediakan itu selalu lebih bright, selalu lebih indah. Gitu. You can change the past, but you can, with the grace of God, you can change the future. Iya, benar banget. Oke, jadi intinya pokoknya percaya kalau masa depan yang sudah Tuhan sediakan, masa depan yang ada di depan kita tuh lebih baik dari masa lalu kita. Mau apapun yang pernah kita alamin, mau apapun yang seburuk apapun, mungkin pengalaman yang nggak enak, karena ya setiap kita pasti punya lah pengalaman yang nggak enak gitu, pasti ada gitu, trauma gitu pasti ada, semuanya pasti ada. Kayaknya hidupnya lempeng tapi pasti di belakang itu pokoknya itu pointing to Jesus. Paling penting. Kenapa? Kalau kita tuh mengarahkan diri sama Yesus, kalau kita lihat ke belakang, nggak lihat masa lalu kita, tapi lihat pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu. Itu kan sungguh indah banget. Kita lihat di hidup kita sekarang, Tuhan bilang I'm with you, aku nggak pernah ninggalin kamu. Gitu. Tuhan nggak pernah janji semuanya akan lancar, tapi Tuhan janji bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita lihat ke depan, Tuhan bilang aku sediakan masa depan yang penuh harapan, which is perfect di dalam Yesus gitu. Iya. Luar biasa. Oke, jadi thank you banget buat obrolannya. Thank you banget buat obrolannya. Seru. Ya. Mungkin ke depan next tema mungkin kita bisa ngobrol lagi gitu. Yang jelas adalah biar kita semua bisa bisa move on, bisa menang dari masa lalu kita. Yang pertama kita harus percaya bahwa masa depan itu indah karena selalu lebih baik. Karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita, yaitu Tuhan sendiri yang pegang hidup kita, dan nggak mungkin kita dibawa ke masa depan yang istilahnya buruk gitu, karena Tuhan sendiri juga, Alkitab sendiri juga nulis masa depan
mau penuh dengan harapan Yes, gitu. gilang gemilang, Iya, Bang. iya gilang gemilang gitu. Terus apa yang kamu rencanakan itu apa namanya? Istilahnya rencana Tuhan itu lebih baik dari apa yang kamu rencanakan gitu. Banyak banget ayat-ayat di Alkitab yang menjamin masa depan kita gitu, dan itu Tuhan sendiri loh yang bilang gitu. Terus habis itu kita harus bisa filter apa yang kita dengar, apa yang masuk ke dalam diri Betul, kita, biar inner circle kita, biar kita nggak sembarangan dengar, biar kita juga bisa sukses move on-nya gitu. Dan ya pada intinya pointing to Jesus itu tadi ya, Piton ya. Piton. Ya udah nggak ada yang manggil. Oke, buat penutup nih, apa yang mau Anton sampaikan buat teman-teman yang dengerin, teman-teman Yutin yang sekarang soal ya move on ini gitu. Ya teman-teman, jangan cuma move on, tapi teman-teman harus move up. Oke. Makanya bagus. Upgrade yourself, be yourself, tapi juga build yourself. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bisa move on, bukan berarti kita terus ya sudah gitu aja, tetapi kita harus membangun diri kita. Karena jangan-jangan kegagalan di masa lalu karena mungkin kita kurang mempersiapkannya. Oleh sebab itu be yourself, tapi build yourself, bangun dirimu supaya kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tidak mengulangi apa yang terjadi di masa lalu. Tuh dengerin tuh. Dengerin, kalau udah gagal ya udah jangan terjebak di kegagalan itu terus, tapi perbaiki, mungkin evaluasi dulu apa nih yang bikin gagal dulu, apa nih yang bikin aku susah move on dulu, apa nih yang bikin aku minder, trauma gitu, terus perbaiki, move up. Iya, karena yang harus berubah kalau orang lagi ngalami struggle dan pengen move on, yang harus berubah itu bukan orang lain. Yang pasti yang harus berubah itu diri kita sendiri. Iya, bener banget. Kalau orang lain yang berubah nggak akan berubah juga sih. Iya, jatuhnya nggak akan move on. Jatuhnya ketemu masalah yang sama bakal jatuh lagi. Iya, bener. Wah, oke, thank you banget sekali lagi Anton buat waktunya, buat obrolannya luar biasa sekali, powerful sekali. Bersyukur banget buat semua obrolannya pagi ini gitu. Asik banget, ini menyegarkan kita semua. Mungkin kru-krunya di sini juga refresh semua. Kayak gitu, sekali lagi thank you Anton. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Kami berdoa biar obrolan kita kali ini bisa memberkati teman-teman. Tentu saja biar teman-teman bisa move on, teman-teman bisa move up, bisa jadi anak-anak youth, anak-anak muda yang makin luar biasa, nggak gitu-gitu aja, tapi kita harus jadi anak-anak muda yang extraordinary. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa besok minggu kita ada ibadah jam 11 siang di channel kesayangan kita. See you, bye-bye, God bless.